Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erifatoni Handoyo dari SMK Trimulya Jakarta. Pada video saya kali ini, saya ingin memaparkan filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, terutama pendidikan yang berpihak kepada siswa. Mengajar dan mendidik. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik hidup lahir maupun hidup batin. Sementara pendidikan adalah menuntun, mengarahkan segala kodrat anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyampaikan filosofi di dalam menuntun proses pendidikan. Apa saja filosofi beliau? A. Ingarso sung tulodo, di depan memberikan contoh. B. Ing madio mangun karso, di tengah membangun semangat. C. Tut uri handayani, di belakang memberikan motivasi. Hanya tuntunan dalam hidup. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam tumbuh hidupnya anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya anak. Pendidikan adalah tuntunan. Dalam hal ini, pendidik harus menuntun tumbuh hidupnya kekuatan lahir maupun batin. Pendidik harus menuntun sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidik menuntun memperbaiki perilaku, bukan dasarnya. Dalam hal ini, pendidik diibaratkan sebagai petani yang mana bertanggung jawab dalam memperbaiki, memelihara, dan mengarahkan siswa. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Maka pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Memerdekakan dirinya dan orang lain. Menciptakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun berhamba pada anak. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, pendidikan yang berpihak kepada anak adalah anak diberikan kebebasan dan pamong memberi arahan supaya anak tidak kehilangan arah. Anak dapat menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Yang berikutnya adalah pendidik menebalkan garis yang masih buram supaya dapat memperbaiki perilakunya. Untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik sisi budi pekerti, spiritual, maupun kodrat zaman. Apa saja kegiatan-kegiatan tersebut? 1. Tersedianya program ekskul yang menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa. 2. Kegiatan pembelajaran dengan metode yang bervariasi. 3. Kegiatan pembiasaan sambut siswa, dalam hal ini untuk menerapkan 5S dan mentransfer nilai-nilai budi pekerti. 4. Melaksanakan sholat berjamaah, zuhur, dan asar. 5. Tersedianya program tahfizul Quran. 6. Kegiatan literasi mingguan untuk meningkatkan minat baca siswa. 7. Melaksanakan kegiatan business day. Dalam hal ini, persiapan bekal hidup di dalam memenuhi tuntunan dan tantangan di masa depan. Untuk menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid, seorang guru pasti akan menemukan tantangan yang harus dilewati. Dan seorang guru pun harus mampu memberikan solusinya. Apa saja tantangannya? 1. Rendahnya minat dan motivasi siswa akan kewajibannya sebagai siswa di dalam menuntut ilmu dan menerapkan program sekolah. 2. Beberapa siswa masih melanggar ketentuan atau aturan main yang diterapkan sekolah atau guru yang mengajar di kelas. Untuk solusinya, 1. Menggunakan alat-alat, cara mengajar yang efektif dan barang-barang. Metode mengajar yang digunakan yang tepat atau bervariasi agar murid lebih fokus. Solusi yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Dilakukan dengan cara musyawarah dengan siswa
yang bertujuan untuk melaksanakan aturan tersebut. Demikian penjelasan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Jadilah agen perubahan bagi sistem pendidikan dan semangat dalam menuntun peserta didik untuk menuju Indonesia emas. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.